Coba bayangkan situasi ini. Tahun 1947, Indonesia baru 2 tahun memproklamasikan kemerdekaannya. Kondisinya benar-benar di ujung tanduk. Tentara Belanda meluncurkan agresi militer pertama. Mereka menyerang kota-kota besar, memblokade jalur laut, dan membuat ekonomi kita lumpuh total. Ibu kota negara bahkan harus dipindahkan secara sembunyi-sembunyi pada malam hari ke Yogyakarta karena Jakarta sudah dikepung musuh. Dalam kondisi hidup mati seperti itu, secara logika, fokus pemerintah seharusnya cuma 2, yaitu membeli senjata atau melatih tentara. Tetapi sejarah mencatat keputusan yang sangat visioner. Di tengah desingan peluru dan kepulan asap perang, para pendiri bangsa kita justru berkumpul di dalam ruangan hanya untuk merancang sebuah kurikulum sekolah. Kenapa? Karena mereka tahu merdeka secara fisik itu percuma kalau mental masyarakatnya masih berjiwa budak. Senjata bisa merebut wilayah, tapi hanya pendidikan yang bisa merebut kembali martabat sebuah bangsa. Hari ini kita akan membedah sejarah radikal di balik lahirnya rencana pelajaran 1947 kurikulum pertama milik Republik Indonesia. Untuk memahami mengapa kurikulum ini begitu penting, kita harus melihat apa yang terjadi sebelum tahun 1947. Selama ratusan tahun, pemerintah kolonial Hindia Belanda membangun sistem pendidikan di Indonesia dengan misi tersembunyi yang sangat rapi. Sekolah zaman Belanda tidak pernah dirancang untuk membuat orang kita pintar, kritis, atau jadi pemimpin. Sama sekali tidak. Sekolah dibuat sangat diskriminatif. Hanya anak bangsawan atau pegawai tinggi yang bisa masuk sekolah bagus. Sedangkan untuk rakyat jelata, aksesnya ditutup. Kalaupun ada sekolah untuk rakyat, mereka cuma diajarkan 3 hal dasar: membaca instruksi kerja, menulis laporan singkat, dan berhitung logistik. Tujuan aslinya sederhana. Belanda cuma butuh tenaga kerja murah. Mereka butuh juru tulis yang penurut dan mandor perkebunan yang taat. Efek sampingnya ngeri. Pendidikan kolonial berhasil menanamkan mentalitas inlander, mentalitas yang membuat orang kita merasa inferior, minder, dan merasa bahwa bangsa kulit putih ditakdirkan untuk selalu memimpin, sementara kita ditakdirkan untuk selalu patuh. Mental budak ini musuh terbesar yang ingin dihancurkan oleh para tokoh bangsawan seperti Ki Hajar Dewantara dan Mr. Ali Sastro-Midjojo. Jika mental ini tidak dicabut sampai ke akarnya, maka ketika Belanda pergi, kita hanya akan menjadi bangsa merdeka yang bertubuh Indonesia tapi berjiwa pelayan. Dari urgensi dan kegelisahan itulah, pada tahun 1947, di bawah Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, lahirlah sebuah pedoman resmi yang dinamakan Rencana Pelajaran 1947. Uniknya, waktu itu istilah kata kurikulum yang sering kita dengar sekarang belum dipakai sama sekali dalam birokrasi kita. Karena kita baru merdeka dari Belanda, kita masih memakai istilah bahasa Belanda, yaitu Leerplan, yang artinya rencana pelajaran. Tapi jangan salah, Leerplan pada 1947 ini bukan sekedar dokumen administratif berisi daftar tabel mata pelajaran yang membosankan. Dokumen ini adalah sebuah manifesto politik, sebuah deklarasi kedaulatan kebudayaan kita kepada dunia. Lewat Rencana Pelajaran 1947, Indonesia mengumumkan secara tegas bahwa kita menolak sistem pendidikan barat yang kapitalis dan diskriminatif. Fokus utama kurikulum ini didepak 180 derajat. Dari yang tadinya mengutamakan nilai akademis dan kognitif, diganti
total menjadi pembentukan watak budi pekerti, kesadaran bernegara, dan semangat bela negara. Kurikulum ini tidak peduli apakah siswa bisa menghafal rumus matematika rumit dalam semalam. Yang kurikulum ini inginkan adalah setiap anak yang keluar dari kelas sekolah rakyat memiliki dada yang membusuk tegak, percaya diri dan sadar bahwa mereka adalah manusia yang merdeka seutuhnya. Inilah titik nol sejarah pendidikan kita, sebuah kurikulum yang tidak lahir dari ruang seminar yang nyaman, melainkan dibaptis langsung oleh api revolusi perjuangan bangsa. Lupakan fasilitas AC, proyektor atau laptop. Penerapan kurikulum tahun 1947 di lapangan terjadi di bawah pohon, di rumah warga, bahkan di bekas barak militer. Struktur pelajarannya sangat ramping karena situasi darurat. Ada 3 pilar utama dalam penerapannya. Yang pertama, nasionalisme total. Yang kedua, koneksi realitas. Yang ketiga, kurikulum karakter. Pertama, pembersihan bahasa. Bahasa Belanda ditendang dari ruang kelas. Bahasa Indonesia diwajibkan menjadi bahasa pengantar tunggal. Ini adalah alat pemersatu paling instan saat itu. Kedua, ramping materi. Tidak ada matematika rumit atau hafalan, rumus fisika yang dibikin pusing. Pelajaran difokuskan pada hal praktis. Contohnya, pelajaran geografi dan sejarah tidak dipakai untuk menghafal tahun, tapi untuk mengenalkan kekayaan Nusantara agar tumbuh rasa memiliki. Ketiga, aktivitas fisik dan kebatinan. Siswa wajib belajar olahraga, kesenian, dan budi pekerti. Setiap pagi dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan, merawat lingkungan sekolah, dan latihan baris berbaris. Sekolah rakyat selama 6 tahun diubah menjadi inkubator untuk mencetak warga negara yang siap membela negara. Mari kita otopsi secara objektif, kita bedah kelebihan dan lubang besar di dalamnya. Kurikulum 1947 atau Rencana Pelajaran 1947 memiliki beberapa kelebihan yang sangat penting pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Di antaranya, yang pertama, menekankan pembentukan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia yang merdeka, sehingga pendidikan tidak hanya fokus pada ilmu pengetahuan, tetapi juga sikap dan moral. Yang kedua, mengutamakan semangat nasionalisme dan cinta tanah air untuk membangun identitas bangsa setelah lepas dari penjajahan. Yang ketiga, materi pelajaran disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat sehingga lebih dekat dengan pengalaman siswa. Yang keempat, menghapus pengaruh pendidikan kolonial Belanda dan mulai menggunakan nilai-nilai budaya Indonesia sebagai dasar pendidikan. Yang kelima, membentuk siswa agar memiliki rasa tanggung jawab, disiplin, dan keterampilan hidup yang berguna bagi masyarakat. Kelebihan utama kurikulum ini berhasil menjadi dasar pembentukan manusia Indonesia yang berjiwa nasionalis, berkarakter, dan siap membangun negara yang baru merdeka. Adapun kekurangan dari kurikulum 1947 yaitu yang pertama, materi pembelajaran masih sederhana karena baru awal kemerdekaan, isi kurikulum belum tersusun lengkap dan masih banyak dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda. Yang kedua, fokus lebih pada pembentukan karakter daripada keterampilan. Kurikulum ini memang menekankan pendidikan watak dan nasionalisme, tetapi kemampuan praktik dan keterampilan siswa masih kurang diperhatikan. Yang ketiga, sarana dan fasilitas pendidikan terbatas. Pada masa itu, banyak sekolah kekurangan buku, ruang belajar, dan alat pembelajaran karena kondisi negara masih belum stabil setelah kemerdekaan. Keempat, kualitas guru belum merata. Banyak guru belum memiliki pelatihan yang cukup untuk menerapkan kurikulum baru secara maksimal. Yang kelima, belum ada sistem evaluasi yang jelas. Penilaian belajar siswa masih sederhana, sehingga perkembangan kemampuan siswa sulit diukur secara detail.
Yang 6, penerapan kurikulum belum merata di seluruh daerah. Karena kondisi geografis dan komunikasi yang terbatas, pelaksanaan kurikulum berbeda-beda di tiap wilayah Indonesia. Yang ketujuh, pembelajaran masih berpusat pada guru. Siswa cenderung hanya mendengarkan penjelasan guru sehingga kurang aktif dalam proses belajar. Itulah kekurangan dan kelebihan dari kurikulum 1947. Mana pelajaran 1947 memberikan pelajaran berharga bahwa tujuan utama pendidikan bukan hanya mencetak manusia yang pintar, tetapi juga membentuk manusia yang memiliki jiwa, karakter, dan rasa tanggung jawab terhadap bangsa. Kepintaran tanpa karakter dapat melahirkan keserakahan dan menyalahgunakan ilmu, sedangkan karakter tanpa pengetahuan akan membuat bangsa mudah tertinggal dan kembali dijajah. Karena itu, pendidikan pada masa awal kemerdekaan lebih menekankan pembentukan watak, semangat kebangsaan, disiplin, dan cinta tanah air sebagai dasar dalam membangun generasi Indonesia merdeka. Melalui kurikulum tersebut, sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar ilmu pengetahuan, tetapi juga tempat menanamkan nilai moral dan kemanusiaan. Guru dipandang sebagai teladan yang membimbing siswa agar menjadi pribadi yang jujur, berakhlak, dan peduli terhadap masyarakat. Semangat dari rencana pelajaran 1947 masih relevan hingga sekarang, karena pendidikan yang ideal harus mampu menyeimbangkan kecerdasan intelektual dengan kekuatan karakter agar tercipta generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bijaksana dan bertanggung jawab. Kurikulum 1947. Kurikulum 1947 yaitu kurikulum pertama setelah Indonesia merdeka. Jadi udah gantiin sistem pendidikan warisan dari Belanda. Tapi kondisi negara itu masih belum stabil habisnya kemerdekaan. Tapi kurikulum ini punya ciri khas. Tujuan pendidikannya itu buat bentuk manusia berjiwa merdeka dan berwatak Pancasila. Dan juga nggak disebut kurikulum, tapi rencana pelajaran. Ini isi pelajarannya masih sederhana dan fokus pada nilai moral, keterampilan dasar, dan kebangsaan. Dan juga materi pelajaran belum terstruktur per jenjang. Dan guru ini masih banyak yang belum terlatih karena sarananya masih terbatas. A few moments later. Laban al Ready.